Selamat siang pemirsa, kembali hadir bersama saya Rusyida Birasya dalam acara berita kelompok 8 sepekan untuk mengabarkan berita-berita yang aktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum selama 10 menit ke depan. Baiklah pemirsa, pada sekarang ini ketika berbisnis tidak memandang umur, baik kecil, tua, maupun dewasa. Kita akan menyimak berita seputar bisnis yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Anissa Febri. Kepada saudari Anissa Febri, disilakan untuk membawakan beritanya. Halo guys, jadi aku lagi di salah satu toko baju anak-anak yang ada di kota Sungai Penuh. Nama tokonya Salsabila Kids, dan kebetulan yang punya tokonya merupakan anak muda yang masih berkuliah, dan dia berani untuk mencoba membuka bisnis untuk baju anak-anak. Jadi untuk melihat lebih lanjut, yuk simak wawancara aku bareng dia. Alhamdulillah sehat. Gimana nih buka toko di tengah COVID? Ya tentunya ada enak-enaknya lah ya. Tapi di sini tetap mengikuti prokes ya Pak? Oh, di sini tetap mengikuti prokes. Sebelum masuk kita harus cuci tangan dulu dan harus memakai masker. Kalau boleh tahu sejak kapan kakak membuka usaha toko baju anak-anak? Awalnya itu saya buka online 2 tahun lalu, dan alhamdulillah toko offline ini udah buka dari tahun lalu. Kakak boleh dari sekali. Kalau untuk menjelang lebaran ini bisa dari 3 sampai 5 juta. Kalau hari biasa itu hanya dari modal usaha awalnya modal usaha sekali itu 200 juta itu udah termasuk toko bisa kamu kebutuhan pribadi kakak, misalkan selain kebutuhan pribadi kita bisa kebutuhan keluarga, walaupun nggak seberapa cuma bisa. Jadi kakak juga kuliah ya kak, yang menjaga toko waktu kakak kuliah. Kalau biasanya itu ada mama yang jaga sama dikasih. Kalau aku udah pulang kuliah lalu makanya pesan kak untuk anak-anak muda biar bisa berani mencoba membuka bisnis. Untuk anak-anak muda yang di luar sana jangan takut dulu, coba aja dulu mau buka bisnisnya. Kan sekarang zaman udah canggih nih, bisa melalui online dulu. Kalau takut mau buka offline langsung bisa online dulu sama teman-temannya atau sama saudara yang lain. Yang penting keberanian dulu. Oke, terima kasih ya kak. Menjelang lebaran tidak asing lagi tentunya terjadi kenaikan harga bahan pokok. Di sini kita tersambung bersama rekan saya Winda Bika untuk menginformasikan mengenai kenaikan harga bahan pokok di pasaran terdekat. Silahkan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Bika dengan nomor BP 2010813017. Di sini saya akan membawakan berita tentang kenaikan harga bahan pokok menjelang lebaran. 10 hari menjelang lebaran Idul Fitri, kebutuhan bahan pokok semakin tinggi. Contohnya di sini ada cabai yang mulanya seharga 50.000 per kilogram, sekarang menjadi naik seharga 75.000 per kilogram. Lalu ada daging sapi yang mulanya seharga 130.000 per kilogram menjadi naik menjadi 140.000 per kilogram. Kondisi ini memang cukup meresahkan bagi banyak orang, baik itu untuk penjual maupun untuk pembeli. Ada juga bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga seperti ayam potong, bawang merah, bawang putih, minyak, dan masih banyak lagi bahan pokok lainnya. Kenaikan harga bahan pokok kali ini merupakan kenaikan harga paling tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir ini. Meskipun demikian, kegiatan jual beli di pasar ini tetap berjalan seperti biasanya. Pasar tetap ramai dan masyarakat tetap membeli bahan kebutuhan tersebut, karena bahan pokok tersebut memang penting. Ada kemungkinan harga tersebut akan semakin naik ketika mendekati lebaran nanti. Baik, saya Winda Bika melaporkan dari Pasar Baru Sungai Penuh. Kola adalah makanan penutup khas Indonesia yang berbahan dasar gula aren, santan, dan daun pandan.
Untuk mengenal lebih dekat tentang makanan khas Indonesia, yaitu kolak tersebut, mari kita simak beritanya yang sudah terhubung dengan teman saya di tempat, yaitu Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi, disilakan untuk memberitakannya. Ya, terima kasih kepada Rara. Saat berbuka puasa, takjil merupakan salah satu menu yang wajib hadir di meja makan. Takjil yang sebagian besar bercita rasa manis dipercaya dapat membangkitkan tenaga yang terkuras selama berpuasa. Di Indonesia sendiri, terdapat beraneka macam takjil yang selalu hadir saat bulan Ramadan. Salah satunya adalah kolak ubi ungu yang menjadi salah satu takjil populer di kalangan masyarakat saat ini. Kolak ubi ungu adalah kolak yang berbahan dasar dari ubi ungu dan tepung yang kemudian diberi kuah santan. Selain rasanya yang lezat, kolak ubi ungu juga memiliki manfaat bagi tubuh kita karena ubi ungu mengandung serat, antioksidan, mineral, dan vitamin B. Baiklah, sekian informasi dari saya kembalikan ke studio Rara. Terima kasih sudah menonton rangkaian berita kami. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Rara. Kembali dengan saya dengan berita manisnya konflik antara Israel dan Palestina selama sepekan terakhir ternyata berlanjut dengan perang narasi di media sosial Indonesia. Banyak netizen yang mengecam Israel dan mendukung Palestina. Namun, ada pula yang membela Israel sambil menuding kelompok Hamas sebagai pemicu gejolak. Kendati perang narasi dunia maya itu dipandang wajar, pengamat Timur Tengah, Trias Kuncahyono, mengingatkan agar semua postingan itu harus disampaikan secara dingin dan melihatnya secara rasional. Harus seperti itu, kalau tidak akan menimbulkan persoalan yang besar karena orang tidak tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi. Kemudian melebarkan pendapat, kemudian bisa memprovokasi orang, maka bisa menjadi persoalan besar. Ujarnya kepada BBC News Indonesia Senin 17 Mei 2021. Pro kontra warganet Indonesia, perang narasi terkait konflik Israel-Palestina yang melibatkan warganet Indonesia terlihat jelas di beberapa akun media sosial. Pro kontra itu juga sering terlihat dalam komentar-komentar netizen atas berita-berita seputar konflik Israel-Palestina yang dimuat dalam BBC Indonesia dalam akunnya di media sosial. Mulai dari warganet yang biasa, aktivis, hingga politisi terlibat dalam pro kontra itu. Mereka aktif mengunggah narasi pro ataupun kontra terkait konflik di Timur Tengah dengan beragam sudut pandang. Mulai dari siapa yang patut bertanggung jawab hingga dukungan pandangan soal sikap Indonesia menghadapi krisis itu. Hidayat Nur Wahid contohnya, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera itu aktif setiap hari mengirimkan pandangan pribadi maupun meneruskan tautan berita yang mengecam aksi Israel atas Palestina. Demikianlah laporan dari saya kembalikan kepada rekan saya Rara. Terima kasih sudah menonton rangkaian berita kami. Saya Rusda Berasyid, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.